Keputusan pemerintah menghentikan ekspor tembaga membuat negara Eropa meradang. Pasalnya, kebijakan ini menimbulkan dampak negatif yang bisa merugikan sejumlah negara Eropa termasuk Asia. Spanyol mengamuk dan gak terima dengan keputusan Indonesia menghentikan ekspor tembaga. Selain itu, Jerman dan Swedia juga ikut dirugikan akibat kebijakan tegas ini. Cetak Gol coba merangkum Indonesia yang bisa membuat negara lain merugi sebagai berikut. Ketergantungan negara Eropa terhadap tembaga Indonesia. Indonesia menjadi salah satu pengekspor tembaga terbesar di dunia. Per tahun 2023, Nusantara punya 2,85 miliar ton cadangan biji tembaga yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Ditambah lagi, Indonesia menjadi salah satu produsen besar tembaga di dunia. Dengan produksi sebesar 920 ribu ton per tahun, Indonesia menempati posisi ke-7 negara penghasil tembaga terbesar. Produksi ini dinilai akan semakin besar dengan ditemukannya tambang baru. Diketahui tambang tembaga anyar ini berada di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Indonesian Mining Association Rahmat Makassau. Saat ini ada tahap eksplorisasi akhir di tambang 7 Bukit Banyuwangi, tambang Sumbawa Timur Mining, dan tambang Gorontalo Mineral. Kalau ketiga ini beroperasi dalam rentang berapa tahun yang akan datang, ini akan menambah produksi Indonesia. Gak heran melimpahnya biji tembaga membuat Indonesia kerap mengekspornya ke berbagai negara Eropa. Sebut saja seperti Jerman, Spanyol, Swedia, hingga Bulgaria. Tercatat keempat negara tersebut mengimpor lebih dari 1 juta ton tembaga Indonesia. Alhasil berbagai pihak berpendapat kalau ini merupakan pertanda Eropa kerajingan produk tembaga Nusantara. Tembaga juga menyumbang hasil devisa yang cukup tinggi bagi tanah air. Pasalnya, keuntungan dari ekspor tembaga menyentuh angka 83,2 juta dolar Amerika. Gak heran bisnis tembaga di Indonesia diuntungkan di masa yang akan datang. Terlebih banyak kendaraan listrik yang memerlukan tembaga sebagai bahan baku pembuatannya. Kerusakan lingkungan akibat tambang tembaga ugal-ugalan. Keuntungan besar yang didapat dari ekspor biji tembaga ternyata menimbulkan resiko. Ternyata biji tembaga berdampak buruk terhadap sektor lingkungan hidup. Antara lain kualitas air bersih jadi menurun drastis. Limbah yang dihasilkan juga bakal mencemari sungai. Temuan buruk ini diungkapkan langsung oleh Nomsa Baseko selaku jurnalis BBC. Sang wartawan sangat sedih dengan dampak ekstrim yang dialami oleh masyarakat di area pertambangan. Kami mengambil sampel air yang keruh dan berbau busuk. Beberapa menit kemudian warna air berubah menjadi jingga terang dan baunya sangat menyengat, ujar Nomsa. Bukan hanya itu, biji tembaga juga mengakibatkan terjadinya polusi udara kimia. Sektor kehutanan pun ikut terkena dampak parah dari proses pemurnian yang menghasilkan asam belerang. Hal ini membuat kadar oksigen pada pepohonan di hutan jadi menurun. Kondisi ini dapat berujung pada penggundulan hutan yang semakin hari semakin masif. Sebagai contoh, Zambia yang menjadi negara yang merugi besar akibat pertambangan biji tembaga ini. Bahkan daerah Kakosa terancam gak layak huni karena kualitas tanah yang terkontaminasi. Tanahnya terkontaminasi, hasil panen kami menurun. Di masa mendatang, kami rasa orang-orang tidak akan bisa tinggal di sini lagi. Tempat ini menjadi tidak layak huni, ucap salah satu warga. Kerugian alam yang dihasilkan ini juga otomatis merembet ke kesehatan masyarakat. Penduduk Zambia merasa tersiksa diserang berbagai penyakit. Mulai dari keluhan berulang seputar sakit perut, diare, dan muntah-muntah. Hal buruk ini bahkan saja menimpa warga lokal, melainkan sudah dirasakan langsung oleh para pekerja tambang. Ketegasan Indonesia stop ekspor tembaga. Dampak negatif yang ditimbulkan membuat pemerintah Indonesia berani menyetop ekspor konsentrat tembaga. Kebijakan ini sebenarnya bukan tindakan baru yang diambil pemerintah. Pasalnya, strategi penghentian ekspor mineral sudah ditekan dari era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dilansir dari Tempo, Jokowi sudah memerintahkan pemberlakuan ekspor biji nikel dan bauksit. Menurut Presiden ke-7 Indonesia itu, ekspor mineral telah membuat Indonesia merugi. Pada 1 Januari 2020, kita telah memulai larangan ekspor biji nikel. Nilai ekspornya langsung melonjak 19 kali lipat. Ini baru satu komoditas saja. Betapa kita dirugikan berpuluh-puluh tahun, ujar sang mantan presiden. Pemberlakuan larangan ekspor pada nikel dan bauksit memang telah berlangsung di era Jokowi. Namun, aturan larangan ekspor khusus komoditas tembaga baru bisa diterapkan di era Prabowo Subianto.
Pasalnya pemerintah bisa mengolah tembaga dalam negeri yang harus dibangun smelter pengolahan terlebih dahulu. Yang menjadi masalah smelter milik PT Freeport yang mengalami kerusakan. Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen untuk memberlakukan aturan ini pada awal Januari 2025. Alhasil, keputusan pemerintah diapresiasi Direktur Eksekutif Kelios Bima Adinegara. Keputusan untuk penghentian ekspor pada 2025 sudah tepat. Jangan ada celah untuk mengizinkan ekspor konsentrat tembaga yang bernilai tambah rendah. Justru momentum saat ini baik untuk mendorong perbaikan tata kelola hilirisasi tembaga, ujar Bima. T-shirt polos hitam dari Aero Street kini turun harga dari yang sebelumnya 139 ribuan menjadi 35 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Membuat negara Eropa meradang. Keputusan menyetop ekspor tembaga membuat negara-negara Eropa marah besar. Beberapa negara benua biru memang sangat bergantung dengan importir tembaga dari Indonesia. Apalagi berbagai negara di benua biru sedang gencar-gencarnya transisi ke energi hijau. Salah satunya dengan digalakannya penggunaan kendaraan listrik. Gak heran negara Eropa seperti Spanyol kesal bukan main dengan penghentian ekspor tembaga. Alasannya karena tembaga menjadi mineral tambang yang sangat diincar negeri Matador. Dengan ditutupnya keran ekspor ini, kemarin yang di Spanyol pun sudah mulai marah-marah sama kita, kata Diloseno Widagdo selaku Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha Main ID. Apalagi produksi tembaga negeri Matador sangat kecil dibanding Indonesia. Data dari Statista menyebut Spanyol cuma memproduksi 149,5 ribu ton di tahun 2021. Nggak heran Spanyol langsung mengadu ke Uni Eropa akibat penghentian ekspor tersebut. Terlebih negeri Matador tahu kalau sebelumnya Indonesia punya masalah dengan Uni Eropa. Alasannya karena Uni Eropa sangat mengecam Indonesia karena menyetop ekspor nikel. Biji nikel diketahui menjadi bahan baku penting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik. Lucunya lagi Uni Eropa menggugat keputusan Indonesia ke WTO. Padahal organisasi negara-negara Eropa ini pernah berlaku munafik dengan mencekal produk sawit dari Indonesia. Dampak positif kemajuan ekonomi. Tindakan pemerintah menyetop ekspor tembaga mentah rupanya nggak langsung disetujui semua pihak. Banyak pihak yang was-was kebijakan ini akan merugikan Indonesia. Askolani Jasi selaku Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menyebut Indonesia akan kehilangan pemasukan 10 triliun rupiah. Paling tidak kita catat di 2024 sampai saat ini, biaya keluar tembaga itu bisa mencapai 10 triliun rupiah. Hingga kemudian artinya di 2025 kita tak akan dapatkan biaya keluar tembaga, ujar Dirjen Bea Cukai tersebut. Dilansir dari Detik Finance, stok konsentrat Indonesia juga dalam kondisi penuh. Meskipun begitu, pemerintah tetap bersiteguh menahan ekspor komoditas tersebut. Strategi pemerintah menahan ekspor tembaga dinilai cerdas. Smelter milik PT Freeport telah kembali beroperasi dengan memiliki bahan baku tembaga yang sangat melimpah. Potensi ini diamini oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Esther Sri Astuti. Menurutnya, hilirisasi tembaga dapat menggenjot keuntungan hingga 71 kali lipat. Hilirisasi tembaga memiliki nilai strategis yang signifikan, mulai dari pengelolaan biji tembaga menjadi konsentrat yang meningkat 2 kali lipat hingga produk akhir yang bisa mencapai 71 kali lipat nilai tambah, ujar Esther dilansir dari CNBC. Dapatkan diskon besar-besaran mencapai 72% dari kaos polo premium. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan keberanian Indonesia menyetop ekspor tembaga mentah Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Akankah Indonesia semakin diuntungkan dengan strategi cerdas pemerintah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.